Kenalin, aku Dila. Kali ini kita pengen sharing-sharing pengalaman tentang jadi mahasiswa ilmu pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini aku nggak sendiri nih, aku ditemenin sama orang yang lebih berpengalaman. Just langsung aja. Hai Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, Kak Halo. Juda. Hai Kak, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Selama libur kuliah ada kesibukan apa nih? Ada kegiatan lain atau rebahan aja di rumah? Oh, pastinya kegiatan-kegiatan sehari-hari itu mungkin ya kayak berolahraga, lalu kita juga kan sibuk dalam organisasi, maka kita sering-sering rapat lah gitu. Mungkin itu aja tuh. Oh, walaupun libur tetap harus aktif Ya, ya. harus tetap produktif. Benar. Kita pengen tahu nih alasannya Kak Juda kenapa milih di UMM. Oke, jadi ceritanya itu awalnya itu sebenarnya udah diterima di perkuliahan atau di universitas negeri, tetapi aku melihat akreditasinya karena sama-sama ilmu pemerintahan. Nah, tetapi pas aku lihat akreditasinya ternyata bagusan di UMM gitu. Ya udah, langsung ke Malang, langsung daftar, langsung ujian dan lain-lain, dan alhamdulillah keterima. Dan emang dari dulu suka gitu dengan isu-isu sosial maupun politik yang memang itu kan sudah menjadi makanan sehari-hari kita gitu loh. Kita nggak akan bisa hidup dengan tanpa politik gitu. Mungkin itu sih. Pandemi gini kan kita kuliah semua daring nih Kak. Ada nggak sih momen-momen ngangenin pas kuliah offline? Coba ceritain. Pasti banyak ya kalau tentang kenangan-kenangan gitu ketika kita ada di kelas. Kenangan apa tuh? Ya salah satunya kayak gini kan, misalkan dosen nih mancing tentang pertanyaan atau tentang pendapat-pendapat kita. Nah, pasti orang-orang yang ada di dalam kelas itu aktif dan dinamika dalam berdiskusinya tuh lebih kelihatan dan lebih nyata gitu, karena kita berhadapan satu sama lain kan, dibandingkan daring yang kadang orang-orang tuh malas juga gitu untuk Benar. berbicara, untuk berpendapat gitu. Beda dengan kelas, pokoknya situasinya tuh emang berbeda sih. Mungkin itu yang dikangenin. Hal lain apa gitu? Ya tentunya ketemu teman-teman ya, setelah dari kelas kita kemana bareng, misalkan ke kantin 3.30 tuh, kita dari kelas ke kantin bareng gitu, makan bareng, baru masuk kelas lagi. Itu sih yang dikangenin. Iya sih, kalau online mana bisa Nggak pergi bisa. kantin, bener Iya. banget. UMM kan luas nih Kak, terus banyak spot-spot bagusnya juga. Nah, kalau di kampus tuh Kakak sering nggak sih kayak jalan-jalan keliling kampus ke gedung-gedung lain atau ke tempat-tempat lain gitu? Kalau jalan-jalan sih ya, mungkin itu pas awal-awal kita jadi maba aja gitu kan, kayak kita explore ke sana sini. Tapi kalau untuk sekarang ya udah tahu juga kan, jadi udah nggak terlalu sering kemana-mana sih. Paling cuma nongkrong-nongkrong aja kayak di sini atau di gazebo gitu aja tuh. Tapi masih sering kan ya jalan-jalan Ya, keliling UMM. masih. Gimana kalau kita sama lihat-lihat UMM nih Kak, kita Oke, jalan-jalan. Ya, boleh. Ayo. Kan di namanya permasalahan politik itu pasti ada dinamika dan gejolak yang seperti itulah, kita semua pasti tahu. Nah, Kakak tuh ngerasa jenuh nggak sih bicara tentang politik itu sendiri? Bicara tentang politik sih kita nggak bisa jenuh ya, karena politik itu terus berkembang. Jadi ilmu politik itu pasti kan bersifatnya abstrak dan mengikuti keadaan. Jadi kalau dibilang jenuh sih enggak, karena isu-isunya itu terus berkembang dan bertambah. Jadi kita belajar tentang hal-hal baru lagi ya. Ya, seperti itu. Gitu Kak. Oh iya. Selama ada di pemerintahan nih Kak, kan Kakak selama ini belajar tentang pemerintahan. Nah, apa aja yang udah Kakak dapat selama ini? Kalau berbicara tentang pelajaran gitu ya, tentunya apalagi aku sekarang udah semester 6,
banyak sih pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan ilmu pemerintahan seperti perancangan pembangunan, lalu bagaimana ya kita menyikapi isu-isu sosial dan politik, bagaimana kita kritis terhadap permasalahan yang ada, dan juga kita sebagai anak ilmu pemerintahan tentunya harus paham gitu dengan update-update berita terkini yang nantinya itu akan kita bawa atau isunya itu akan kita ambil dan kita kembangkan di kelas gitu. Mungkin itu sih. Pengalaman apa aja nih yang udah kakak dapet dari pemerintah? Pengalaman-pengalaman tentunya biasanya kan di ilmu pemerintahan tuh ada seperti praktikum ya. Iya. Kita itu harus turun ke lapangan, turun ke dinas-dinas, dan itu pun yang menjadi pengalaman luar biasa karena kita sudah tahu tentang bagaimana dinamika dalam dinas itu sendiri. Dan juga salah satu program yang ada di HIMAP juga, di mana kita bisa mengunjungi kementerian-kementerian gitu. Itu namanya studi ekskursi, di mana kita mengunjungi kementerian di 3 kota gitu. Jadi kita bertemu langsung dengan orang-orang yang kita berdiskusi langsung. Jadi kita tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga kita mempraktekannya. Mungkin seperti itu. Kalau menurut kakak prospek kerja dari ilmu pemerintahan sendiri itu apa sih? Banyak ya tentunya, mungkin teman-teman bisa cari lebih banyak lagi atau lebih lengkap lagi di internet, itu sudah banyak sekali, dan mungkin salah satunya menjadi konsultan politik, lalu menjadi dosen, ataupun kita bisa masuk partai politik gitu, ataupun bisa menjadi pejabat karena kita memang punya basicnya gitu. Pemerintahan itu sendiri secara detailnya seperti apa kak? Barangkali bisa jadi acuan untuk calon mahasiswa baru yang pengen ambil jurusan ilmu pemerintahan ini. Ya tentunya kita sesuai dengan namanya ya, kita akan mempelajari mengenai seluk-beluk pemerintahan itu sendiri, lalu mengenai politik pun kita belajar, mengenai sosiologi pun kita belajar. Bisa dibilang ilmu pemerintahan itu cakupan ilmunya luas gitu. Kita nggak hanya membahas tentang ilmu pemerintahan, tapi terkadang kita membahas hukum juga, kita kadang membahas sosiologi juga, kesejahteraan sosial juga gitu. Jadi lingkup pemerintahan itu lebih besar gitu dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Pertanyaan terakhir nih kak, Ya. Motivasi yang akan kakak berikan untuk calon mahasiswa baru yang ingin mengambil jurusan ilmu pemerintahan? Ya mungkin motivasi itu kan berada di diri kita masing-masing. Mungkin yang bisa aku katakan adalah kalau misalkan kalian memiliki atau menyukai hal-hal yang bersangkutan dengan ilmu politik atau sosial, atau lebih spesifiknya di ilmu pemerintahan, maka teman-teman boleh tuh masuk ke ilmu pemerintahan. Nanti di sini kita akan banyak belajar permasalahan mengenai politik maupun pemerintahan, dan juga tentunya jangan pernah takut gitu kan, teman-teman yang ada di luar Malang khususnya gitu kan, jangan pernah takut untuk meninggalkan tempat kelahiran kalian masing-masing. Kita di sini sama-sama mencari ilmu dan proses bareng supaya nanti ke depannya ilmu pemerintahan ini bisa terus berkembang dan mengeluarkan anak-anak yang berprestasi dan juga produktif.